Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat PAUD sekalian? Saya kira semuanya alhamdulillah baik-baik saja ya. Di sini saya Rasa Ratu Ayu, mahasiswi S2 PAUD, akan sedikit menerangkan tentang teori perkembangan anak. Kita mulai saja. Pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Secara luas, Dictionary of Psychology memperinci pengertian perkembangan manusia itu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan itu merupakan perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme, sejak lahir hingga mati. Yang kedua, perkembangan itu berarti pertumbuhan. Perkembangan berarti pertumbuhan dalam bentuk dan penyatuan bagian-bagian yang bersifat jasmaniah di dalam bagian-bagian yang fungsional. Dan yang terakhir, perkembangan adalah kematangan atau kemunculan pola-pola dasar tingkah laku yang bukan hasil belajar. Adapun jenis dan perkembangan itu menurut teori yang disampaikan oleh Sigmund Freud adalah menurut teori perkembangan psikoseksual yang digagas oleh Sigmund Freud, diyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Menurut Freud, konflik yang terjadi pada tahapan-tahapan itu akan berpengaruh hingga jauh ke depan. Lebih jauh lagi, teori perkembangan anak versi Freud ini menyatakan bahwa pada setiap usia anak, titik hawa nafsunya itu atau libidonya juga berbeda. Contohnya, di usia 3-5 tahun, anak mengenali identitas seksualnya. Kemudian yang kedua adalah teori Erik Erikson. Datang dari Erik Erikson dan hingga kini termasuk yang paling populer. Dalam teorinya terdapat 8 tahapan perkembangan psikososial. Dan yang ketiga adalah teori behavior. Seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungan. Dan yang keempat, teori Jean Piaget terkait perkembangan anak fokusnya pada pola pikir seseorang. Ide utama dari Piaget adalah anak berpikir dengan cara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Tahapannya adalah sebagai berikut. 0 bulan sampai dengan 2 tahun, pengetahuan anak terbatas pada persepsi. 2-6 tahun, anak belajar menggunakan bahasa namun belum paham logika. 7-11 tahun, anak mulai paham cara berpikir namun belum paham konsep abstrak. Dan yang terakhir adalah 12 tahun sampai dewasa mampu berpikir konsep abstrak, diikuti dengan kemampuan berpikir logis. Berbeda halnya dengan teori John Bowlby yang mengatakan bahwa yang paling awal dikemukakan bahwa hubungan sejak dini antara anak dengan pengasuhnya berperan penting dalam perkembangannya. Jadi pengaruh daripada orang dewasa menurut Bowlby itu berperan penting terhadap perkembangan seorang anak. Yang keenam adalah teori Albert Bandura. Teori dan yang terakhir adalah teori Vygotsky yang berpengaruh terutama di bidang pendidikan. Prinsip perkembangan anak menurut Bridgman, S. dan Koppel 1997 yaitu aspek-aspek perkembangan anak seperti fisik, sosial, emosional, dan kognitif satu sama lain saling terkait secara erat. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam suatu urutan. Yang ketiga, perkembangan berlangsung dengan rentang yang bervariasi antar anak juga antar bidang perkembangan dari masing-masing fungsi. Yang keempat, pengalaman pertama anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Yang kelima, perkembangan berlangsung ke arah kompleksitas, organisasi, dan internalisasi yang lebih meningkat. Dan yang terakhir, perkembangan dan belajar terjadi dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural yang majemuk. Adapun karakteristik perkembangan 0 sampai dengan 1 tahun atau dengan sampai 8 tahun
Yang pertama, tahap refleksi itu terjadi pada saat lahir 0 tahun sampai dengan 1 bulan. Yang kedua, reaksi melingkar primer 1 sampai 4 bulan. Yang ketiga, reaksi melingkar sekunder. Itu 4 bulan sampai dengan 10 bulan. Koordinasi reaksi melingkar sekunder 10 sampai dengan 12 bulan. Reaksi melingkar tersier 12 sampai dengan 18 bulan. Representasi simbol itu 18 bulan sampai dengan 24 bulan. Perkembangan fisik terjadi di dalam 2 tahun pertama. Bayi dan balita mencapai pertumbuhan dan perkembangan fisik yang lebih baik daripada periode masa kanak-kanak lainnya. Pada ulang tahun pertama, anak memperoleh keterampilan mobilitas yang mencakup merangkak, berdiri, dan berjalan. Pada usia 6 bulan, mereka sudah bisa meraih dan menggenggam mainan. Perkembangan motorik halus dan kasar dikendalikan melalui pematangan biologis dan stimulasi serta kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik. Kemudian di perkembangan bahasa, itu berpindah dari ucapan prelinguistik ke penggunaan kalimat primitif. Menangis dan mendengking pada sekitar 5 atau 6 bulan berkembang menjadi mengoceh. Mengoceh mencakup pola intonasi bahasa sekitar 10 bulan, pada sekitar 18 bulan menjadi kombinasi ucapan 2 dan 3 kata. Perkembangan sosial emosional, saat lahir bayi memiliki temperamen yang hanya berupa pola mood dan daya tangkap. Dasar temperamen dapat dijelaskan, yaitu anak-anak yang santai biasanya memiliki suasana hati yang positif. Yang sulit sebaliknya menunjukkan banyak emosi negatif, mudah teralihkan, dan tidak dapat diprediksi. Untuk sampai dengan 6 bulan itu ada mengangkat kepala saat dipegang di bahu. Yang kedua, merangkak lengan dan kaki secara aktif. Ya, seperti ini. Kemudian mengikuti orang atau objek yang bergerak dengan mata. Melihat benda yang ditangguhkan, menggenggam dan memegang seseorang atau benda selama beberapa detik. Saya kira itu saja untuk karakteristiknya. Sampai pertumbuhan yang ada di perkembangan sosial emosional. Saya kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada nativisme, empirisme, dan aliran konvergensi. Saya kira cukup sekian sahabat PAUD sekalian. Saya Lesara Ayu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.